Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Amelia dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Reguler H dengan NIM 34022210250. Di sini saya akan membuat video tentang cara membuat file perusahaan dagang, menyusun account, mengedit rekening, menghubungkan akun pajak, membuat daftar customer, supplier, employer, membuat daftar nama barang dan jasa, lalu cara menginput neraca awal, saldo awal hutang piutang, menginput saldo awal persediaan, transaksi, dan menampilkan hasil laporan. Yang pertama, kita buka dulu akun Mayob. Di sini ada open jika kalian sudah punya akun, kalian bisa buka open. Tapi karena kita akan membuat akun, kita klik create, lalu klik next. Lalu untuk serial numbernya 123 kita isi. Ini bukan contoh namanya. Lalu alamat, nomor handphone, lalu email, setelah diisi kita klik next. Lalu untuk tahunnya bisa diubah. Ini saya ngambil 2021, last month Desember, lalu untuk ini Januari. Klik next, lalu klik yang kedua, next. Untuk menyimpan account, save, next. Lalu kita komen. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, berarti kita sudah berhasil membuat akun di Mayob. Lalu selanjutnya kita klik account list. Di sini kita akan mengisi akun-akun yang dibutuhkan. Nah, di sini tertulis dalam bahasa Inggris, kita ubah dulu berapa dalam bahasa Indonesia. Aset diubah menjadi aktiva, lalu ini diubah menjadi kewajiban, lalu ini tetap income kita ubah menjadi pendapatan, ini kita ubah jadi HPP, ini menjadi biaya, lalu ini menjadi pendapatan lain. Yang terakhir kita ubah menjadi biaya lain. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi kita ubah itu adalah level pertama. Nah, yang ini adalah level kedua. Saya akan mengubah beberapa. Yang ini menjadi kas, lalu
kas, lalu ini diubah menjadi Bank BRI. Mohon maaf, yang ini diubah menjadi Bank BCA. Lalu yang ini ubah menjadi Bank Mandiri. Lalu yang nomor 2 level kedua, ini diubah menjadi hutang usaha. Yang payroll diubah menjadi tunjangan karyawan. Lalu ini diubah menjadi laba ditahan. Yang ini diubah menjadi laba tahun berjalan. Dan yang ini diubah menjadi saldo awal. Yang ini juga diubah menjadi gaji dan upah. Dan yang ini diubah menjadi biaya karyawan. Nah, jika ada akun yang tidak terpakai seperti yang dua ini, kita bisa menghapusnya. Caranya, klik tanda panah di samping, lalu klik kanan, delete account. Nah, begitu juga yang ini sama, klik kanan, delete account. Tapi jika kita ingin menambahkan akun baru, kita tinggal klik new, lalu nanti kita isi sesuai dengan kebutuhan kita, berapa nomor akunnya dan apa account name-nya. Nah, jika kita sudah isi sesuai dengan kebutuhan, nanti akan seperti ini. Ini juga sudah saya isi, dan ini adalah akun yang saya sudah buat sebelumnya. Lalu selanjutnya kita buat text code. Kita pergi ke VPN. Pertama kita klik VPN keluaran, lalu klik list, lalu klik text code. Nah, di sini sudah ada yang saya buat sebelumnya. Nama sebelumnya adalah God and Service, lalu saya ubah jadi VPN. Deskripsinya saya ubah menjadi pajak tambahan nilai, lalu ininya saya ubah menjadi VPN keluaran, dan ini VPN pemasukan. Klik. Jika kita ingin buat baru, kita tinggal klik new, maka tampilannya akan sama seperti tadi, kita tinggal isi. Nah, selanjutnya kita akan buat list job. Kita atau job list, kita klik list job. Nah, jika belum ada sebelumnya, kita bisa klik new. Setelah kita klik new, akan muncul seperti ini. Nanti kita bisa isi ininya sesuai dengan yang kita butuhkan. Klik OK. Sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya kita membuat kantor cabang. Kita klik list, lalu kategori. Nah, ini saya sudah buat 2 kantor cabang. Jika ingin membuat kantor cabang yang baru, atau jika sebelumnya isinya masih kosong, kita sama klik new, lalu nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Kita bisa isi dengan kantor cabang yang kita miliki. Klik OK. Lalu kita menghubungkan account. Sekarang ke setup, klik account, kita klik account and banking. Nah, di sini
Sininya saya isi dengan saldo awal, lalu di sini diisi dengan Bank Mandiri dan di sini Bank BCA. Lalu selanjutnya masih ke setup account, sekarang kita ke sales account. Nah, yang ini saya isi dengan utang dagang, lalu ininya Bank BRI. Yang ini belum di checklist, bisa kita checklist. Nah, untuk yang ini kita isi dengan pendapatan jasa angkut. Lalu yang ini kita isi dengan pendapatan dengan uang muka penjualan. Klik OK. Lalu yang ini diisi dengan potongan penjualan. Nah, yang terakhir diisi dengan pendapatan denda. Jika di sini tidak ada, kita bisa membuat dengan klik new. Lalu ininya kita sesuaikan, enter, lalu kita isi pendapatan denda. Klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, selanjutnya juga masih di setup, klik account. Nah, kita ke purchase account. Nah, yang ini isi utang usaha, kas. Yang ini diubah Bank Mandiri. Nah, yang ini juga di checklistnya 4. Nah, yang ini diisi dengan ongkos angkut. Lalu yang ini diisi dengan uang muka pembelian. Yang ini kita isi dengan potongan pembelian. Lalu yang terakhir kita isi dengan biaya denda. Klik OK. Selesai, kita close. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar nama customer, supplier, dan employer. Pertama kita klik card file, lalu kita pergi ke card list. Nah, di sini daftar yang sudah saya buat sebelumnya. Sekarang pertama kita ingin buat customer. Ini 3 customer yang saya buat. Nah, jika kita ingin membuat yang baru atau di sini yang masih kosong sebelumnya, kita bisa klik new dan akan muncul seperti ini. Tuh. Ini adalah nama suppliernya, ini alamatnya, dan ini nomor telepon dari kantor. Kita klik OK. Nah, begitu pula dengan yang ini juga sama. Sementara untuk penjualan tunai, kita tidak perlu mengisi nomor telepon maupun alamatnya karena ini dibeli secara tunai. Kita klik OK. Lalu supplier sama, kita jika ingin menambah atau membuat yang baru, kita klik new, akan muncul sama seperti ini. Kita bisa isi alamat dan nomor teleponnya. Begitu juga sama dengan penjualan tunai, kita tidak perlu mengisi alamat dan nomor teleponnya. Lalu yang employer, di sini saya isi dengan nama pegawai. Sama seperti sebelumnya, kita bisa klik new, lalu nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini alamat dari pegawai dan ini adalah nomor telepon dari pegawai tersebut. Kita klik OK. Jika sudah selesai, kita bisa klik close. Selanjutnya kita akan menginput neraca awal, utang dan piutang. Nah, kita pertama pergi ke setup, klik balance, lalu pilih account opening. Nah, di sini awalnya masih 00, tapi saya sekarang sudah isi semuanya dengan harga-harganya. Tapi di sini hanya sampai equity. Nah, jika kita sudah masukkan, kita bisa lihat di sini
Jika di sini tertulis 00, berarti itu hasilnya sudah balance. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita menginput saldo awal utang dan piutang. Sama, kita pergi ke setup, balance, lalu ke customer. Nah, di sini saya sudah membuat customer. Lalu jika kita ingin buat customer, kita bisa klik add cell, nanti kita tinggal isi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah kita klik add cell, saya isi tanggalnya, lalu memonya saya isi dengan saldo awal piutang toko Pak Haji. Lalu ini adalah total include text, yang ininya kita menggunakan text code not reportable. Lalu untuk kategorinya saya pilih Jakarta. Jika muncul seperti ini tulisan congratulations, itu berarti hasilnya itu sudah balance. Nah, ini juga sama untuk penjualan tunai, yaitu tidak ada karena lalu kita klik close. Selanjutnya kita akan menginput catatan hutang. Sama, setup, kita pergi ke setup, lalu kita pergi ke supplier. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, jika kita ingin membuat yang baru, kita tinggal klik add. Awalnya ini juga masih 00. Nah, nanti setelah kita klik add akan muncul seperti ini, sama seperti tadi. Tinggal masukkan kategorinya juga, text code, dan juga total includingnya. Setelah kita klik OK. Nah, jika sama juga muncul congratulations, itu berarti sama-sama sudah balance. Kita close. Selanjutnya kita akan membuat daftar barang, dagang, dan servis. Pertama kita klik inventory, lalu klik item list. Nah, ini adalah daftar barang dan juga jasa yang sudah saya buat sebelumnya. Jika kita ingin membuat yang baru atau jika sebelumnya masih kosong, kita bisa klik new. Nanti akan muncul seperti ini. Ini item number, ini nama dari produk barang. Nah, yang di sini sebelumnya itu tidak di checklist. Lalu kita checklist, dan yang pertama kita isi dengan cost of sale account, yaitu TV LED. Yang ini penjualan TV LG. Lalu yang terakhir adalah TV LG. Nah, selanjutnya isi ke buying details. Nah, standar costnya saya isi dengan 3.200.000. Lalu yang ini diisi unit, yang ini kita menggunakan PN. Lalu selanjutnya ke selling detail. Selling details itu harga jual dari barang tersebut. Saya jual dengan harga 3.500.000. Lalu yang ininya juga sama, kita menggunakan PPN. Oke. Nah, lalu jika servis, nah, yang di checklistnya hanya satu, dan kita pilih income account yang jasa servis TV, tergantung dengan nama produk dagang. Nah, kalau yang servis, yang buying detailsnya itu tidak diisi, jadi dilewat. Kita ke selling details. Nah, best sellingnya ini harga untuk servis TV atau barang tersebut. Nah, yang ini kita tidak menggunakan PPN tapi menggunakan not reportable. Oke. Klik ignore all. Lalu kita selanjutnya akan menginput saldo awal persediaan. Kita klik inventory, lalu count inventory. Nah, sini adalah jumlah barang yang kita inginkan. Nanti setelah kita tulis, nah ini adalah item number. Item number itu kode dari nama barang. Ini jumlahnya. Setelah diisi, kita bisa klik adjust inventory. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Untuk tanggal bisa kita sesuaikan. Nah, untuk bagian item number ini
kita isi dengan kode dari nama barang. Nah, untuk kuantitinya itu adalah jumlah barang yang kita inginkan. Lalu untuk unit cost itu harga jual barang tersebut. Nah, lalu untuk awal ini secara otomatis akan terjumlah, yaitu quantity dikali dengan unit cost. Nanti jumlahnya akan otomatis ada di sini. Nah, lalu untuk akunnya kita menggunakan akun dari nomor 1 atau dari Aktiva. Untuk job semuanya itu diisi dengan jual beli. Nah, untuk memo itu dikosongkan. Nah, untuk kategori kita bisa memilih untuk cabang mana data ini. Nanti kita klik use kategori. Nah, setelah selesai bisa klik record. Lalu langkah selanjutnya yaitu transaksi. Kita klik purchase, lalu klik enter. Nah, kita klik supplier, klik save. Lalu saya memilih PT SMYG, klik use supplier. Muncul seperti ini. Nah, ini adalah jumlahnya, item number, kode dari barang. Nah, lalu di sini ada harga barangnya. Nah, lalu di sini ada total harga barang dikalikan dengan ini. Untuk jobnya semua menggunakan JBT dan teksnya menggunakan PN. Nah, lalu untuk tanggalnya bisa disesuaikan. Nah, untuk termsnya saya menggunakan in a given of days. Nah, sebelumnya itu COD. Nah, lalu saya ubah ke in a given of days. Lalu ini 10, 30, dan 2%. Ini maksudnya rentan waktu mendapatkan diskonnya itu 10 hari. Lalu batas pembayarannya itu 30 hari dan mendapat diskon 2%. Lalu kita klik OK. Nah, di sini adalah untuk file-nya itu ongkos angkutnya. Kita bisa isi berapa ongkos angkutnya di sini. Nah, untuk ininya diisi dengan not reportable. Lalu ini kategorinya bisa dipilih nanti untuk cabang yang mana. Saya tuh kita klik. Nah, selanjutnya menampilkan laporan keuangan. Kita CTRL-I, lalu ke accounts, lalu ke general ledgers, lalu klik display. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk menghilangkan yang nol seperti ini, kita bisa pergi ke custom, ke report, lalu untuk SRC dan job node-nya dihapus, lalu ke finishing, yang include-nya dihapus juga, lalu klik display. Nah, seperti ini kita ubah ke view print. Nah, seperti ini kita bisa simpan. Caranya send to PDF. Kalian bisa milih lalu kalian ingin simpan di mana. Lalu kita klik save. Lalu selesai kita klik close. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.